Sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret yang lalu, kasus positif COVID-19 kini telah menembus angka 100.000. Dari angka tersebut, banyak pula yang telah berhasil sembuh dan kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Salah satunya adalah pasien 01 COVID-19 di Indonesia, yaitu Sita Tiasutami. Dan saat ini sudah bergabung lewat sambungan Zoom dengan Sita Tiasutami. Selamat malam, Mbak Sita. Apa kabar, Mbak? Selamat malam. Saya baik dan sehat. Apa Baik. kabar? Kabar baik juga Mbak Sita. Ini kita bicara langsung soal COVID-19 di Indonesia yang hari ini sudah menembus angka 100.000. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Mbak Sita, saya ingin tahu dulu apakah ketika dulu Anda dinyatakan suspek, kemudian positif sampai Anda sembuh, eh, menyangka tidak Mbak Sita bahwa ternyata di Indonesia ini bisa menembus angka 100.000? Apa tanggapan Anda ketika mengetahui angka ini sudah ada di Indonesia, Mbak Sita? Iya, saat itu tentunya kita semua shock ya, maksudnya waktu diinfokan bahwa kita suspek, kami suspek, dan kemudian positif, dan tidak menyangka akan setinggi ini angkanya, gitu. Jadi memang saat itu kan kami melalui banyak sekali gejolak mental ya, Mhm. saat melalui itu semua, dan dengan eh, protokol dari pemerintah yang seharusnya dilakukan oleh rakyat, mungkin saat itu kami berpikir tidak akan sebanyak ini kasusnya. Mhm, mhm. Jadi memang tidak menyangka ya. Nah, sepanjang Iya, setelah sembuh ya dan juga cukup aktif sebetulnya mengkampanyekan protokol kesehatan dan juga mengingatkan masyarakat untuk bahaya COVID-19 ini, pernah dilibatkan Mbak Sita oleh pemerintah atau sejumlah pihak misalnya untuk terus-menerus mengingatkan publik bahwa positif COVID-19 ini sangat berbahaya sebetulnya. iya, beberapa kali bukan hanya saya, tapi juga ibu saya yang adalah pasien 02 dan kakak saya pasien 03. Apa? Kami beberapa kali membantu komunikasi untuk publik untuk melawan COVID dari beberapa kementerian, dari KSP juga. Saat di BNPB kebetulan juga diminta untuk jadi narasumber untuk gerakan kurva landai dan juga seni sebagai terapi untuk penyembuhan diri dari COVID-19, dari KSP juga untuk peluncuran layanan sejiwa. Jadi itu ada layanan untuk masyarakat umum yang merasa memiliki beban psikologi sebagai dampak atas pandemi COVID-19 Mhm. gitu, dan juga beberapa apa privat juga gitu. Oke, sempat waktu itu ada ini juga ya Mbak Sita, perkembangan soal metode donor plasma dalam upaya menyembuhkan pasien COVID-19 yang pernah dilakukan. Nah, ini seperti apa Mbak informasi soal Iya ini lagi? betul. Update-nya bagaimana? Jadi saat itu memang kami sempat ke RSPAD ya untuk donor plasma, tapi sayangnya yang memenuhi persyaratan hanya kakak saya. Jadi saya dan ibu saya Oke. tidak bisa Mhm, saat itu begitu. mhm, Jadi sampai sekarang kami juga masih aktif menginfokan ke orang-orang melalui sosial media kami maupun pribadi bagi orang-orang yang sudah pernah kena COVID dan sembuh, COVID survivor, untuk turut mendonorkan plasma mereka gitu. mhm. Baik, Mbak Sita, ini kita kembali menyoroti penambahan angka 100.000 hari ini ya. Sudah Ya. banyak sebetulnya gerakan-gerakan atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati, lebih disiplin dan lain sebagainya. Tapi kemudian angka ini menembus angka 100.000. Kalau tadi menurut Mbak Sita tidak membayangkan, tidak pernah menduga sebelumnya. Merasa bahwa apa yang sudah dilakukan oleh banyak pihak sebetulnya gagal tidak Mbak? Ketika angka ini justru hari ini kita dihadapkan dengan angka yang sangat banyak, tembus 100.000 kasus begitu. Iya, tentunya kami turut prihatin ya dengan keadaan di Indonesia sekarang yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Menurut saya ini bukan masalah gagal atau sukses dalam menghadapi COVID ini, tapi lebih ke pada prosesnya gitu. Jadi Mhm, saya dan keluarga selalu encouraging kepada publik untuk terus-menerus melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, karena mhm, mau sebaik apapun pemerintah melakukan gerakan-gerakan untuk kurva landai dan juga rumah sakit, kalau rakyatnya tidak mengikuti, akhirnya sama saja. mhm, Dan mhm, akhirnya angka kasus positif akan naik terus. mhm. Oke. Gitu. Jadi emang ya
peran rakyat itu sangat penting karena COVID itu bukan mengenai individual, tapi seluruh bangsa Indonesia dan juga akhirnya global ke seluruh dunia karena ini sudah jadi pandemi global kan ya. Ya, ada yang berubah tidak Mbak Sita, behavior ya atau pola pola kehidupan Anda setelah sudah sembuh dan kita masuk ke masa pandemi? Ada yang berubah yang cukup ekstrim, misalnya mungkin agak lebih disiplin memperhatikan kesehatan, lebih menjaga jarak dengan banyak orang. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat di luar yang mungkin juga seringkali agak kendur kedisiplinannya menghadapi protokol kesehatan? Iya, kalau saya dan keluarga, kami sampai sekarang masih melakukan protokol kesehatan. Jadi seperti saat kami keluar tetap menggunakan masker, bawa hand sanitizer, sering cuci tangan, dan juga maksudnya di saat saya harus kerja keluar dari rumah, saya benar-benar jaga jarak dari orang-orang sekitar dan tetap memakai masker. Dan saat saya pulang ke rumah juga saya selalu mandi, keramas, semua baju yang dipakai dari luar langsung dicuci gitu karena kan saya kan tinggal sama ibu ya, ibu kan umurnya sudah 64 tahun gitu, saya juga nggak mau kalau dia kena lagi gitu. Jadi hal-hal seperti itu sampai sekarang masih kami lakukan. Dan itu yang sebetulnya sebaiknya juga dilakukan oleh masyarakat banyak ya, atau kita semuanya menghadapi pandemi seperti saat ini. Menurut Anda apa yang membuat rasanya kok masih ada masyarakat yang mungkin tidak pakai masker atau tidak menjalankan protokol kesehatan? Apa yang sulit sepertinya menurut Anda yang dilakukan oleh masyarakat kita? Sebenarnya yang membuat saya agak kecewa dan sedih ya terhadap masyarakat Indonesia itu sampai sekarang masih banyak sekali yang saya tahu bahwa bahkan orang sekitar saya yang merasa bahwa COVID-19 ini sebenarnya tidak ada tapi adalah konspirasi. Akhirnya mereka tidak ingin mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Dengan kita terus bersikap ignoran seperti itu, tentunya jumlah kasus akan terus melambung naik dan akhirnya nggak akan selesai gitu. Sedangkan kan dampak ini bukan hanya ke mereka sendiri, tapi ke seluruh rakyat, ke ekonomi, semua itu sudah nyambung semuanya ya. Jadi dari satu orang yang ignoran terhadap semua ini, akhirnya dampaknya besar sekali. Oke. Menurut Anda bagaimana Mbak Sita agar masyarakat bisa tersampaikan pesannya bahwa COVID-19 ini memang sangat berbahaya dan memang masih ada, bukan konspirasi seperti yang tadi Anda katakan. Nah ini kan agar kemudian sebagian masyarakat kita yang mungkin belum teredukasi dengan baik dengan soal COVID-19 ini bisa lebih aware paling tidak. Ya mungkin sekarang saya tahu usaha pemerintah sudah banyak sekali ya, tapi mungkin memang harus diperbanyak lagi sampai ke tingkat-tingkat desa-desa mungkin ya, karena mungkin yang tidak mendapat informasi banyak itulah yang merasa santai gitu ya, maksudnya orang-orang yang ekonominya di bawah gitu kan, mereka biasa agak lebih lost gitu. Oke, jadi tidak berhenti untuk terus mengkampanyekan ya, menyampaikan kepada masyarakat soal bahaya dan COVID. Juga bisa kerjasama misalkan dengan COVID survivor untuk komunikasi ke publik, lebih informasi lagi secara online dan lain-lain. Karena memang kita penduduknya kan banyak sekali ya, jadi mungkin memang belum semuanya mendapatkan informasi yang sama. Oke, sampai hari ini masih cukup sering Mbak Sita Anda sebagai COVID survivor untuk mungkin dilibatkan oleh baik oleh kelompok-kelompok masyarakat atau pemerintah untuk terus-menerus mengkampanyekan tentang virus ini? Sekarang sih sudah mulai berkurang ya, tapi waktu 2 bulan pertama kami keluar dari rumah sakit, iya memang sering sekali. Tapi selain itu pun kami juga terus melakukan kampanye pribadi sih. Oke, baik Mbak Sita, terakhir mungkin bisa disampaikan lagi kepada masyarakat kita yang seringkali mungkin kurang disiplin ya sebagian untuk lebih menyampaikan tentang bahaya COVID-19 ini. Karena Anda juga pernah punya pengalaman di sana, seperti apa ketika Anda harus diisolasi, rasanya bagaimana, kemudian
ketika pertama Anda mengetahui Anda positif COVID. Nah, itu mungkin perlu diingatkan lagi kepada kami semuanya agar kita bisa lebih waspada, lebih hati-hati lagi dan menolak lupa bahwa COVID ini sangat berbahaya bagi kita semua. Iya baik, jadi kalau dari saya memang kita harus sadar betul bahwa COVID-19 ini bukan konspirasi dan virus itu ada. Contohnya saya dan keluarga saya, teman-teman saya dan juga 100.000 penduduk Indonesia yang positif terjangkit COVID-19 gitu. Dan saat itu saya masih ingat sekali mental breakdown yang saya alami beberapa kali selama dari awal saya dinyatakan positif sampai sembuh dan keluar lagi, ada second wave of hate speech segala macam itu memang benar. Jadi saran saya memang semua orang itu harus benar berpikir bahwa it's not about you and me, bukan individual, it's about all of us. Jadi memang kita harus kembali gotong royong untuk menghadapi COVID-19 karena di saat kita tidak bersama-sama gotong royong melawan virus ini, kita tidak akan menang gitu. Dan juga satu lagi yang buat saya penting sekali, virus COVID-19 ini tidak hanya menyerang kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental, dan justru kesehatan mental itulah yang sangat diperlukan oleh pasien-pasien yang sedang berjuang melawan COVID. Jadi publik maupun media harus memberi support moral, bukan memberi stigma kepada pasien yang positif COVID-19. Oke, baik, terima kasih Mbak Sita Tia Sutami sudah berbagi cerita bersama dengan kami di Breaking News ketika Indonesia masuk 100.000 kasus ini. Mudah-mudahan tadi yang Anda sampaikan semuanya ini bisa tersampaikan dengan baik ke masyarakat untuk membangun lagi-lagi, mengingatkan kita semua bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya dan kita semua perlu bergotong royong untuk bisa mencapai kurva landai yang tadi juga sempat Anda katakan. Terima kasih banyak Mbak Sita. Terima kasih.